Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi sholawat lihikamin balighatin wa asrar wa ja'alaha silatan bainal abdi wa baina rabbih liyahsula lahul matlub fid dunya wa daril qarar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsan ana al-laili wan nahar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa hafidu 'ala as-salawat bi ada'i arkaniha wa wajibatiha thumma kammiluha bi fi'li mustahabbatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam di Isra dan di Mi'rajkan beliau adalah kewajiban salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan kewajiban salat ini dijadikan oleh Allah salah satu dari rukun Islam yang 5. Al-Quranul Karim menyebutkan atau menerangkan tentang salat secara global. Tetapi dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan secara rinci tentang syarat-syarat sahnya, tentang rukun-rukun salat, baik rukun berupa amalan, pekerjaan atau qaul, perkataan, atau hal-hal yang disunnahkan dalam salat dan hal-hal yang membatalkan salat. Pada kesempatan yang barokah ini insyaallah saya akan menyampaikan 2 hal berkenaan dengan salat. 2 hal berkenaan dengan salat. Yang pertama tentang salah satu rukun salat, yaitu tumakninah. At-tumakninah. Suatu ketika Abu Hurairah bercerita, tumakninah adalah salah satu rukun salat dan hukumnya wajib, namanya rukun. Kalau ditinggalkan batal salatnya. Abu Hurairah bercerita, ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid. Lalu laki-laki itu salat. Setelah salat dia salam kepada Rasulullah. Dibalas oleh Rasulullah salamnya. Apa terus kata beliau? Irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu lagi dan salat lagi, sesungguhnya kamu belum salat. Akhirnya salat lagi, Pak. Setelah salat, untuk kedua kalinya dia menyampaikan salam lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijawab oleh beliau. Apa terus kata beliau lagi? Irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Akhirnya dia kembali lagi ke tempatnya orang tadi, dia salat lagi. Untuk ketiga kalinya dia menyampaikan salam kepada Rasulullah setelah salat. Dijawab salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata lagi, irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu lagi, salat lagi, sesungguhnya kamu belum salat. Sampai 3 kali Rasulullah bersabda irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Terus apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan lebih baik daripada yang saya lakukan. Apa terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rqa hatta tatma'inna raki'an thumma rfa hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma asna dzalika fi salatika kulliha. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi. Artinya, kalau kamu mendirikan salat, bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari bacaan Al-Quran, termasuk Al-Fatihah yang hukumnya wajib, rukun. Kemudian apa? Kemudian rukuklah kamu dan tenanglah, tumakninahlah ketika rukuk. Kemudian angkat kepalamu dan
hatta ta'tadila qa'iman. Ketika kamu bangkit di ruku, tenang, tumakninah ketika berdiri di ruku. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu sujud dengan tenang. Terus beliau berkata, lakukan itu semua dalam sholatmu. Jadi ketika duduk antara sujud termasuk juga di dalamnya. Kemudian masih berkenaan dengan tumakninah, ada satu hadis lagi, sahabat Rasulullah yang bernama Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhuhrahu fil ruku'i was sujud. Tidak sah salatnya seseorang sampai dia menegakkan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Maksudnya tumakninah, tidak terburu-buru. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Imam Syafi'i berkata, orang yang tidak tumakninah ketika rukuk atau sujud, dan juga Imam Ahmad berkata, maka salatnya batal berdasarkan hadis tadi. Kemudian hadis yang lain, seorang sahabat bernama Abdurrahman ibnu Shibl radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqratil al-wurab. Rasulullah melarang ketika kita salat untuk bersifat melakukan amalan seperti gagak yang mencocok dengan paruhnya, mencocok makanan, nyulpek kata orang Madura dengan paruhnya, karena terburu-buru salatnya. Kemudian hadis yang keempat dari Abu Qatadah Al-Haris ibn Rib'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriq min salati. Paling jahatnya manusia dalam solatnya adalah mencurinya, adalah orang yang mencuri solat dalam solatnya. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min solati? Bagaimana seseorang mencuri solatnya? Maksudnya mencuri hak dia dari pahala yang seharusnya dia dapat, hanya tidak didapat. Apa terus kata Rasulullah? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, yaitu yang tidak menyempurnakan rukuk solatnya dan sujudnya. Hadis yang kelima masih berkenaan dengan tumakninah, dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Dia suatu ketika melihat seseorang lagi sholat, begitu cepat sholatnya. Kemudian tanya Hudzaifah bin Yaman kepada laki-laki tersebut, mundu kam tusalli hadhihi shalah, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Apa jawaban laki tersebut? Mundu arba'ina aman, mulai 40 tahun yang lalu saya sholat seperti ini. Apa terus kata Hudzaifah ibn Yaman? Ma shallaita mundu arba'ina aman, kamu itu tidak sholat sejak 40 tahun yang lalu. Lau mitta wa anta tusalli hadhihi sholata la mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mati dan sholatnya seperti ini, maka kamu mati dalam keadaan dia bukan di atas fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Nasai. Di Bukhari juga meriwayatkan hadis ini tentang Hudzaifah bin Yaman juga, bunyinya begini, lau mutta ala la mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mati dan salatmu seperti itu, kamu mati tidak sesuai sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya tumakninah itu bagaimana? Tumakninah itu artinya tenang setiap rukun gerakan dari solat, jangan terburu-buru pindah ke rukun sebelumnya, sehingga tenang anggota tubuh ketika sujud, tenang. Sebagian dari ulama Hanabila mengatakan minimal tumakninah itu membaca subhan rabbiyal azimi atau subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, minimal. Jangan terburu langsung duduk, langsung i'tidal. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab berkatakan, yang disebut tumakninah adalah hendaklah seseorang itu tenang ketika rukuk sampai anggota tubuhnya itu diam, ada jeda sebelum dia menuju ke rukun sebelumnya. Terus beliau berkata, kalau ada seseorang rukuk langsung berdiri untuk i'tidal, maka dia tidak tumakninah dan sholatnya batal. Itu kata Imam Nawawi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang kedua yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan sholat, yaitu tentang sholat berjamaah, yaitu masalah mutaba'atul imam. Makmum seharusnya mengikuti imam. Itu istilahnya mutaba'atul imam. Artinya apa? Mengikuti imam
dalam gerakannya. Seperti kalau dia bertakbir, baru bertakbir. Jangan ikut bersama bertakbir, apalagi mendahului, apalagi mengakhirkan takbirnya. Ketika rukuk demikian, ketika sujud demikian, demikian terus. Ketika takbiratul intiqal, nunggu dulu. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru." Sesungguhnya imam itu dijadikan panutan. Maka kalau bertakbir, bertakbirlah kamu. Kata ulama juga, jangan sampai seorang makmum itu mendahului imam, atau akhir sekali, terlambat sekali mengikuti imam, atau bersamaan dengan imam, itu juga tidak bagus. Itu yang dimaksud dengan mutaba'atul imam. Perhatikan hadis-hadis berikut ini, bagaimana ancaman Rasulullah terhadap orang-orang yang tidak melakukan mutaba'atul imam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu wal imamu sajidun an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw suratahu surata himarin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apakah tidak takut satu di antara kalian ketika dia sholat, dia mengangkat kepalanya sementara imam masih sujud? Apa tidak takut kalau Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau gambarnya seperti gambar keledai? Riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat yang lain, qabla al-imam, ama yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imami raki'an aw sajidan. Mendahului imam ketika rukuk dia i'tidal, ketika sujud dia duduk dulu atau langsung berdiri. Ini juga riwayat Bukhari Muslim. Apa makna dari ancaman ini? Kok dia agak seperti himar, dijadikan seperti keledai? Kata ulama, ini ada kata kiasan atau majaz di sini. Arti yang sesungguhnya dialihkan ke arti yang lain. Jadi kepalanya dijadikan seperti kepala keledai, maksudnya karena keledai itu bersifat dungu, al-baladah. Maka seseorang yang begitu sifatnya, dia berarti ada kedunguan atau kejahilan dalam dirinya. Malah ada yang berpendapat, kalau orang terbiasa dengan demikian, maksud daripada diganti dengan kepala himar, kepala keledai, dia itu akan menjadi orang yang tidak mau diberitahu dengan kebenaran, cengkal dalam bahasa Madura, seperti himar, seperti keledai. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian gimana kalau tadi hadisnya itu mendahului? Bagaimana kalau datang ketika rukuk mau sujud, yang tadi kan mau i'tidal atau mau dari sujud mau berdiri, sama saja. Kata Abu Hurairah sama saja juga. Ketika mendahului mau rukuk atau mau sujud itu sama saja. Ada hadis riwayat Abu Hurairah dari ucapan Abu Hurairah, berarti hadis mauquf, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yakhfidu wa yarfa qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang yang mendahului turun dulu sebelum imam atau mengangkat kepala sebelum imam, sesungguhnya ubun-ubunnya itu ada di tangan setan. Jadi setan yang menggerakkan maksudnya. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Secara zahir hadis yang saya barukan menunjukkan bahwasanya hukum daripada tidak mutaba'ah itu, mendahului imam itu hukumnya itu haram. Tapi sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa dia sah sholatnya tapi berdosa. Sholatnya sah tapi berdosa. Imam Ahmad berkata sholatnya batal. Juga Abdullah bin Umar berkata dengan sholatnya batal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ini, mari kita perhatikan bagaimana Al-Bara' bin Azib bercerita tentang sholat mereka para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya adalah Rasulullah ketika sholat dan beliau membaca sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal, tidak ada satu pun dari kita yang membungkukkan punggungnya
sampai Rasulullah betul-betul sujud, sampai kening beliau sampai di tanah. Summa naqau sujudan ba'dahu, setelah itu kami sujud. Setelah sujud Rasulullah, keningnya sampai ke tempat sujud. Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Arabi dalam kitab Al-Qabas Syarah Al-Muwatta mengatakan, orang yang mendahului imam itu biasanya kan orang terburu-buru. Dia terburu-buru ingin cepat selesai. Nah, obatnya adalah, itu suatu penyakit itu. Obatnya kata beliau, gampang kata beliau, hendaklah dia tancapkan dalam hatinya bahwa dia itu ketika mengikuti imam, dia harus selesai bersama imam, dan dia pasti menunggu salamnya imam. Dia tidak akan salam sebelum imam. Untuk itu kata beliau, untuk rukun-rukun yang lain ikuti juga imam, jangan mendahului imam. Itu obatnya kata beliau. Masyaallah muslimin, dari uraian yang saya sampaikan, mari kita timbulkan tanda tanya dalam diri kita masing-masing. Sampai saat ini, selama ini, bagaimana dengan solat kita? Apakah sudah betul sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita belajar bagaimana tata cara solat yang benar. Nah, dan bertanya. Kalau tidak tahu, jangan malu untuk bertanya. Seharusnya solat itu bagaimana? Nah, karena Rasulullah bersabda, innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mutafarrid bil 'azamati wal jalal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaihi wa astaghfiruhu awal kabirul muta'al wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila al-haqq wal munkidh bi idni rabbih min ad-dhalal sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil ma'al. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa an nuqaddima li anfusina a'malan salihatan mubarakatan tubayyidu wujuhana yawma nalqahu sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Summa a'lamu anna Allah amarakum bis salati was salam ala nabiyyih faqala fi muhkami tanzilih inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad warḍallahu an khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairus sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma izil islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al lahumma hadzal balada aminan mutma'innan rakha'an wa sa'ir biladil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlullahi 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar.